kepadanya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Lanjutkan ayat Wa in 29. kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Allahu Akbar. Bayangin ya, Nabi memberikan pilihan kepada istrinya, kalau engkau cari dunia, selamat tinggal, kita pisah. Nggak bisa, jalurnya beda. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan di sini di ayat ini, wa usarrihkunna sarahan jamila. Udah, kita bisa baik-baik. Aku kasih harta, aku kasih mut'ah. Ini, bismillah. Tapi kalau engkau mau bareng aku, nggak bisa. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin Allah dan Rasulnya, dan ingin kehidupan akhirat, lanjut kita bersama-sama. Tapi harus berjuang, jemaah. Jadi jalan menuju surga itu terjal, mendaki, kecil, dan beresiko kita jatuh. Pernah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dia tahu suaminya ini dekat sama penguasa. Dia mengatakan, kenapa engkau nggak minta seperti orang lain pada minta kepada khalifah, kata dia. Kata Abu Darda, ya Ummu Darda, engkau tahu jalan yang akan kita lewatin ini kecil, nanjak, terjal. Kalau bawaan kita banyak, takut nggak bisa lewat kita. Nggak ada yang bisa ngelewatin kecuali yang bawaannya dikit, kata dia. Itu sampai ngomong kayak gitu sama istrinya. Karena tahu memang perempuan punya kepingin ini, kepingin itu. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi alaihissalam untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, yang kalian cari apa? Kalau cari dunia, selamat tinggal. Sudah. Bahkan Allah azza wa jalla mengatakan, asa rabbuhu in talaqakunna. Semoga kalau Nabi menceraikan kalian, ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Allah berikan kepada Nabi alaihissalam ganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dan subhanallah, 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat dan hidup bersama Nabi sampai beliau meninggal dunia. Ahibati fillah, yang ingin bahagia, isi hatinya dengan syukur. Nikmat Allah itu banyak, tapi manusia suka berkeluh kesah. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia selalu membandingkan. Jadi ada sebuah kunci, kalau engkau ingin menderita, bandingkan hidupmu sama orang lain. Tapi membandingkan dengan yang lebih bagus biasanya dia. Ketika membandingkan, maka akan muncul hasad di hati, iri, dengki. Dan ketika ada iri dan dengki di hati, selamanya dia tidak akan bahagia. Makanya penghuni surga itu sebelum masuk surga dicabut dulu iri dari hati mereka. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut dari hati mereka ghil, perasaan iri, kepingin yang dimiliki orang lain, ya. Itu Allah cabut. Sehingga masuk surga itu bisa nyaman, karena surganya ada 100 derajat. Kalau masih ada iri, gimana? Ngelihat temennya turun dari surga yang tinggi, ya Allah enaknya kalau di sana ya. Langsung dia susah hidupnya. Padahal dia sebenarnya nggak susah, dia seneng. Cuma ketika dia membandingkan, selesai. Maka ajarin diri kita untuk bersyukur dengan yang ada. Dan Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, gitu.
Dan di antara yang menyebabkan orang bersyukur itu, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada yang di bawah kalian. Ini perempuan-perempuan kalau ngelihat perempuan kulitnya lebih cerah, lebih bagus, kemudian dia ngelihat, ya Allah, aku kok kayak gini ya. Bersyukur nggak dia? Ana ingat, ana punya kakek ketika berangkat haji. Ana lupa tahun berapa ya. Dia cerita, kalau di sana dia suka kumpul sama orang-orang Afrika. Karena dia ngelihat, ya Allah, putih ternyata ana ini ya. Dia jadi bersyukur gitu loh jemaah. Dia jadi bersyukur. Makanya kalau kita membandingkan dengan yang lebih bagus, akhirnya kita nggak akan pernah bersyukur. Kita akan merasa, Allah kayaknya kenapa fulana dikasih ini, kenapa aku nggak dikasih? Tapi coba engkau lihat kepada yang di bawahmu, di sini engkau akan bahagia. Bahkan nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar, dikasih nasihat 7. Salah satunya, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku dekat sama orang-orang miskin dan cinta sama mereka. Kita tuh biasanya kalau ada orang miskin, kita nggak hargai, jemaah. Kita kalau ngelihat orang tasnya udah, Masya Allah, apalagi kajian nih tasnya taruh di depan ya. Orang kan lihat, oh fulus, ini fulus. Dia jadi lebih care ya sama orang itu, lebih humble sama orang itu. Tapi ketika ngelihat dia bawa kresek, makanya kajian selanjutnya semuanya bawa kresek. Taruh. Sama semuanya, nggak ada yang mau ditunjukin. Kita mau ngaji di sini ini, kita mau belajar tempat ini. Tadi dikasih nasihat untuk dekat sama orang miskin dan cinta sama mereka. Sistem kehidupan sekarang ini ada usaha memisahkan orang kaya sama orang miskin. Jadi ada perumahan khusus orang kaya. Makanya sampai orang kaya itu mau sodakoh bingung. Tetangganya fulus, depan fulus, belakang satu kompleks semuanya fulus. Dia jauh, maka sulit mau cari sodako, mau zakat, mau kemana? Karena kompleks semuanya fulus. Padahal kalau kita dekat sama orang miskin, lewat rumah mereka, wallah bersyukur kita sama Allah SWT. Ana ingat cerita istri ana, yang kemudian dia pulang sambil meneteskan air mata. Dia datang ke rumah salah satu mahasiswa, istri mahasiswa. Rumahnya, ya Allah, kata istri anak, nggak layak rumahnya bang. Dan anak tanya, anti ada uang berapa sekarang? Alhamdulillah, kata dia, ada 2.000, kata dia. Dia punya anak jemaah, tapi dia masih bisa mengatakan Alhamdulillah jemaah. Ketika kita pulang dari rumah orang seperti ini, pulang kita bahagia. Kita mau, ya Allah, makasih ya Allah. Ya Allah, kita akan terus memuji Allah. Allah kasih aku banyak ternyata. Cuma coba engkau pulang dari rumahnya orang kaya. Kalau nggak ribut sama suaminya, dia akan ngomong, ya Allah. Kalau kita lihat rumahnya orang kaya, kursinya bang 400 juta harganya. Oh iya, besok keluar surat cerai dia. Suami. Bener jemaah. Karena kita nggak akan bersyukur, karena kita merasa kurang. Anak ini susah, suamiku kayak gini. Maka jangan suka ngelihat suaminya orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Kadangkala ada perempuan yang beruntung ya, dapat suami baik sekali. Dapat suami yang kalau pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah, disambut. Jangan pernah engkau ngomong itu sama suami. Mengatakan, bang, kau tahu sama suaminya fulana? Iya, kenapa? Ya Allah bang, khairnya. Kira-kira suaminya akan ngomong apa? Oh, engkau mau jadi istrinya fulan? Jangan. Maka sudah ini suamimu, syukur yang ada. Kalau membandingkan suamimu, bandingkan dengan yang di bawah. Iya jemaah.
Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat kepada yang di bawah kalian. Maka sekali-kali datang ke rumah sakit, tempat orang-orang yang harus diamputasi. Ana pernah masuk di rumah sakit, ruangan orang-orang yang habis dibelah kepalanya dan kakinya digip macam-macam. Ana ngomong, ya Allah, ana ngomong, ini orang-orang yang rakus sama dunia perlu dibawa ke sini. Lihat, masih ada yang lebih susah dari engkau. Karena memang syukur ini berat, maka kita perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta, ya Allah, bantulah aku ya Allah setiap di akhir sholat. Bantulah aku untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Minta bantuan sama Allah. Tanpa bantuan nggak bisa kita bersyukur. Wanita itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersyukur sulit. Sabar perempuan itu. Benar. Perempuan itu penyabar. Ana pernah dapat potongan video dikirimin sama seorang wanita yang dia punya masalah sama suaminya. Dia kirim ke Ana. Komentarnya lebih 1000 jemaah. Ana baca komentarnya. Ya Allah, ini seorang wanita sedang mengeluhkan suaminya. Suamiku kayak gini macam-macam lah. Ternyata komentarnya semua mengatakan sama kayak suamiku. Sama. Ya udah mau diapain, sabar. Ya udah demi anak-anak ini tuh banyak, semuanya sabar. Kebanyakan wanita di neraka karena tidak bersabar atau karena tidak bersyukur? Tidak bersyukur, jauh. Maka tolong bab ini lebih diperhatikan. Kadang-kadang kita, ana udah sabar Ustaz. Enggak, bukan bicara sabar. Engkau udah bersyukur apa enggak dapat suami kayak gini? Boleh jadi suamimu ini memang tidak terlalu baik, tapi kalau engkau buang, banyak yang kepingin suamimu. Artinya dia dapat itu, alhamdulillah dia seperti. Cuma orang itu kalau sudah dimilikin dia ngeliat, aduh kok kayak gini gitu. Maka bersyukur, berusaha untuk bersyukur ya. Ya, suami itu nggak sempurna. Suami itu makhluk yang juga penuh kekurangan. Tapi hendaklah melihat kepada kelebihan. Wallahi jamaah, ana sebagai seorang laki-laki, ana tahu kawan-kawan ana yang laki-laki. Ana tahu bagaimana dia bekerja. Dia capek, dia lelah. Tapi kadang-kadang rezekinya cuma sedikit. Maka para ummahat, para ibu-ibu ini kalau suaminya datang, tolong sambut. Sampai ada umi yang ngomong sama anaknya, nak, kalau abangmu datang, nak, engkau sambut nak, ya, dengan senyum, nak, ini itu nak, kata dia. Abangmu udah capek di sana, nak. Ini yang perlu ditanamkan sama ibu kepada anak-anaknya, bahwa abangmu ini capek, nak. Tapi sebagian emak-emak mengatakan, lihat, ntar lagi abangmu datang nih, nggak bawa apa-apa, ntar lagi. Akhirnya sang ibu nggak bersyukur, membuat anak-anaknya tidak bersyukur, bahkan menciptakan kedurhakaan di dalam diri anak-anaknya. Orang durhaka itu nggak masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menciptakan kedurhakaan? Bukan dia yang durhaka, dia bikin anak-anaknya durhaka sama bapaknya. Seakan-akan semua yang bekerja cuma ibunya, kami yang berjuang, saya yang mendidik anak-anak. La jemaah. Maka ketika suaminya datang, sambut dia, ya. Iya Ustaz, kalau suaminya soleh, Ustaz. Suaminya nggak soleh, tetap ya. Seorang istri itu wajib berbakti sama suaminya, mau suaminya soleh, mau suaminya nggak soleh. Kenapa? Karena dia wajib ditaati, diwajibkan berbakti disebabkan posisi dia sebagai suami. Allah mengatakan ar-rijal, bukan orang-orang soleh, tapi ar-rijal. Pokoknya dia suami, dia pemimpin, kau harus taat dan patuh sama dia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab Nabi SAW?
allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Berarti skincare dibutuhkan atau tidak? Butuh. Apa pokoknya hiasan wajah berarti semua dibutuhkan untuk tampil indah. Buat siapa? Suami. Tapi sekarang suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini berarti memang dia bukan untuk suaminya. Dan jamaah, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan ketika kau perawatan, bukan untuk kawan-kawan perempuanmu, benar-benar untuk suami. Makanya beberapa kali kajian Anda sampaikan, kalau bisa di mana-mana itu ada rias pengantin, rias apa lagi? Wisuda. Di mana ada rias istri? Ada tulisannya rias istri? Nggak ada. Semua riasan itu dalam rangka keluar rumah. Nggak ada yang riasan untuk dalam rumah. Karena sudah terkonsep ya, mungkin terpatri di otak orang-orang ini, yang kau itu kalau keluar rumah cantik. Padahal seharusnya dibalik, engkau kalau di rumah yang cantik. Yang suamimu datang dia nggak kepingin keluar lagi. Sebagian suami datang lihat harimnya, astagfirullah, tutup dia. Tapi alhamdulillah, sampai ada orang mengatakan engkau itu kalau dapat istri yang mungkin kurang baik, mudah-mudahan diangkat pahalamu, dihapuskan dosamu. Karena dia lebih sering istighfar. Melihat harimnya, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ada wanita-wanita yang membangkitkan istighfar. Maka tolong dirubah. Bagaimana menjadi wanita yang membangkitkan syukur di diri suami. Dia ngeliat istrinya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan dari mana, nggak ada. Syukuri suami. Tanyakan mau apa. Ya Allah, ada teman beristrikan orang Jepang. Dia orang Indonesia nikah sama orang Jepang. Dia ngomong, Ustaz, ya Allah Ustaz, ternyata mereka punya budaya yang sangat menghormatin suami. Ini bukan agama ya, bicara budaya. Bicara budaya. Seharusnya ketika datang Islam, budaya itu semakin indah. Karena dia melaksanakan ketaatan kepada suami, melayani suami karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu karena faktor budaya. Dia ngomong, Ustaz, ana Ustaz, kalau mau keluar rumah itu disiapkan semuanya. Dipakein jaketnya ana ya, makanan disiapin, ana diantar Ustaz. Keluar Ustaz, diantar keluar sampai keluar pagar, diantar anak. Kemudian anak jalan, dia nggak masuk ke rumah Ustaz. Dia liatin anak Ustaz sampai anak hilang, dia baru masuk rumah. Sekarang emak-emak sekarang, suaminya berangkat ya, berangkat, fadol. Di belakang dia di mana, nggak urusan rejalnya di mana. Nggak ada lagi pelayanan seperti itu. Bentuk syukur, suamiku capek loh. Enggak. Itu yang pertama. Yang kalau disuruh taat, nurut sama suami. Ini sebagai bentuk syukur jamaah. Karena orang yang bersyukur itu disuruh apapun sama suaminya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia dengerin. Dan kalau suaminya keluar rumah, tolong perhatikan anak suami ya, kehormatan dirinya. Karena ada emak-emak yang suka kalau suaminya keluar, alhamdulillah ditutup sudah, dia langsung pegang handphonenya. Maka tolong diperhatikan. Sampai anak itu ada yang memperhatikan emaknya. Sampai ada anak cerita, oh dia perhatikan emaknya. Oh emak ini kalau lagi ada ayah, masya Allah perhatian. Pas ayahnya pergi, dia bahagia banget, dia pegang handphonenya gitu. Ada juga yang kalau suaminya datang langsung pasang wajah cemberut. Sang anak lihat, dia ngeliat, entar lagi lihat emaknya ini. Oh abahnya datang, dia astagfirullahaladzim. Ketika sama suaminya ketawa, senyum, ini suaminya yang merupakan surga dan nerakanya, dia gitu kan. Ingat ya, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat. Dia sholat, dia puasa, dia mungkin haji, tapi masalahnya satu, dia nggak bersyukur sama suami. Yang kedua, isi hati kita dengan kesabaran. Karena memang ya tidak semuanya indah jemaah.
Maka di antara rukun iman itu adalah antuk minabil qadari khairihi wasyarri, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Takdir baik dan buruk itu menurut kita, padahal kalau dalam pandangan Allah semuanya baik, semuanya ada hikmahnya. Maka mungkin yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tinggal mati oleh anaknya, yang mungkin secara ekonomi sulit, yang mungkin hidup dengan cacat. Tadi pagi anak isi kajian, ada yang nyampaikan, Ustadz, kita ini alhamdulillah punya perhatian kepada orang-orang yang buta, Ustaz. Ternyata di Indonesia ini, Ustaz, ada 3 juta orang yang buta, Ustaz. Anak ketika dengar itu, ya Allah ya, kita tuh kadangkala itu nggak bersyukur lagi. Kalau melihat orang buta, ya Allah, baru kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka yang hidupnya tidak beruntung, ingat tanda cinta Allah itu bukan di kekayaan, bukan di kesehatan. Bahkan kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala itu hamba. Jadi ketika engkau dapat bala, maka bersabarlah. Dan sabar ini bisa naik ya, jadi ridho. Orang kalau sabar itu masih nahan ya, pahit sabar itu. Tapi kalau lebih enak lagi naik ke ridho, naik lagi jadi syukur. Sabar jadi syukur gimana? Karena dia tahu alhamdulillah musibahnya tidak sebesar musibah fulan. Kalau orang mamanya diamputasi kaki kanan, alhamdulillah ya Allah masih ada kaki kiriku ya Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah, yang terakhir, tadi yang awal Anda sebutkan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa kita ini adalah seorang pendosa. Jangan pernah merasa aman ya, merasa oh insya Allah masuk surga itu. Iya, kita berharap masuk surga, tapi doa kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita selalu mengatakan selamatkan kami dari api neraka. Di akhir sholat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kita takut jemaah. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga rasa takut inilah yang membuat kita jadi lebih dekat sama Allah dan bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Jazakallah. Siap. Boleh. Boleh. Coba aja berapa pertanyaan dulu. Nah. Nah, sebelum pertanyaan langsung, Ana akan bacakan 3 pertanyaan tertulis ya, baru kita mungkin. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang istri, saya berkewajiban melayani suami, melakukan segala sesuatu untuk membahagiakan suami. Pertanyaan saya, bagaimana jika suami tersebut suka hobi nonton TV? Apa ini ya? Film, nonton film. Dia selalu mengajak saya untuk menemaninya. Yang mana hal ini jarang saya lakukan sebelum menikah. Sholat sunnah saya terbengkalai. Bacaan Al-Quran saya juga terbatas. Mohon jawabannya. Nah, jadi ketika istri terpaksa harus menemani suami, maka bagaimana dia menjadikan tontonan suami itu bermanfaat? Jadi bagaimana dia duduk sama suami, dia memberikan masukan, mama ini ada yang bagus, ya ini ada yang bagus, ada kajian kayak ada ini itu. Kalau ternyata suami menonton sesuatu, kadang-kadang nonton berita, ada tontonan yang boleh jamaah, ada tontonan yang mubah aja, tapi kadang-kala menghabiskan waktu dan tidak berguna.
Tapi istri kadang-kadang menemani suami. Ya udahlah, sampaikan ke suami, bang aku temenin ya sambil baca Quran aku. Iya. Jadi kadangkala kita itu nggak bisa memutus kesenangan suami, tapi mengalihkan kesenangan suami. Sambil diruqyah suaminya mungkin dengan bacaan Quran itu, semoga dapat hidayah dia. Ustadz Afwan banget Ustadz. Mau tanya kenapa Ustadz ceramah di depan akhwat-akhwat tidak pakai hijab? Saya tanya karena biar tidak banyak suara sumbang. Syukran Ustadz. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau bicara hijab, maka itu sebuah kemuliaan. Ketika kita ceramah bisa pakai hijab ya, kemudian emak-emaknya bisa mendengarkan dengan bagus. Tapi bukan berarti harus pakai hijab. Yang harus itu pakai jilbab. Nah, yang harus itu pakai jilbab. Namun apabila takut menjadi fitnah, maka hijab menjadi solusi. Jadi kondisinya hendaklah kita memahami hal itu. Tinggal melihat apakah menggunakan hijab itu akan lebih optimal buat para jamaahnya. Karena ketika berceramah dengan orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah faham agama dan dalam agama, maka pakai hijab adalah solusi yang terbaik. Tapi ketika orang-orang awam yang mungkin dia belum biasa ngaji, kemudian pakai hijab, sebagian orang itu pulang langsung. Dia kalau nggak kelihatan ustadznya, anak Hasan dengarkan radio kata dia. Sama aja gitu loh. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi kita perlu melihat maslahat bersama gitu. Baik, ada pertanyaan langsung? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Nah. Kalau kita misalnya biasa puasa Senin Kamis, Nah. lalu kita kepingin puasa ayam unggun, itu apa boleh, apa tidak boleh, apa bagaimana Ustaz? Insyaallah ya. Katanya ada yang bilang katanya kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, cukup Senin Kamis gitu. Nggak usah katanya. Nah. Iya, ahibati fillah. Ana terus terang kalau melihat pertanyaannya Mama ini masalah ibadah, bagus banget ya. Tapi ana ingin mengingatkan ya, perempuan itu ingat masuk neraka bukan karena nggak puasa Senin Kamis, tapi karena tidak bersyukur kepada suaminya. Makanya bicara puasa pun perempuan kalau punya suami harus izin sama suaminya. Tapi Ana akan jawab pertanyaan tadi. Bagaimana dengan orang yang biasa puasa Senin Kamis? Apakah dia boleh puasa Ayyamul Bid? Kalau bicara boleh, boleh-boleh aja gitu loh. Tapi ketahuilah ya, bahwasanya khairul amali adwamuhu wa in qalla. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya kalau dia mampu puasa Senin Kamis, umpamanya, kalau ditambahin takut nanti nggak istiqomah, ya udah puasa Senin Kamis aja, dia bisa istiqomah. Daripada dia puasa Senin Kamis tambahin Ayyamul Bid, kemudian pekan depannya sakit nggak puasa Senin Kamis, seperti itu. Jadi ngelihat kepada kondisinya. Karena Rasulullah SAW model puasanya itu macam-macam jemaah. Masya Allah. Tapi biasa kajian mak-mak kayak gitu. Nah, anak nggak lama-lama, bentar lagi supaya anak kasih kesempatan buat ngobrol mak-mak ini. Saya kalau ketemu sama sohibnya langsung punya cerita panjang yang mau dia ceritakan. Nanti kita berikan mic kepada mak-mak. Taib. Ana mau ngomong apa? Oh, model puasanya Nabi SAW itu macam-macam. Yang pertama, kadang-kala Nabi SAW puasa nyambung jemaah. Nyambung benar-benar hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nyambung. Nanti Nabi nggak puasa. Jadi boleh berpuasa tadi Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, tergantung kemampuan orangnya. Yang penting istiqamah mengamalkan hal itu. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz. Ketika keadaan kita lagi tidak seperti yang kita harapkan,
Boleh tidak cara bersyukur kita dengan tetap kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ketika Nabi SAW kondisinya kurang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat, bacanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau orang lagi susah, membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat karena melihat kepada nikmat lain yang Allah berikan, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, lebih baik dia katakan alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya dia tetap memuji Allah dalam semua kondisi. Nah, kemudian ini satu lagi dalam sujud atau tasyahud akhir, boleh tidak kita membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Iya, ada larangan ketika sujud itu membaca Al-Quran. Dan doa dalam sujud itu bukan hanya di sujud terakhir, perlu diingat. Karena memang ana punya ibu rahimahullah, dia selalu ngajarin kita dulu, Syafiq, kalau sujud terakhir banyakin doa. Itu yang diajarkan kepada kita. Setelah ana belajar, ternyata bukan hanya sujud terakhir, tapi semua sujud gitu loh. Hanya saja nggak tahu, mungkin orang tua dulu ngomong sujud terakhir, takut kalau semua sujud lupa. Tapi sebenarnya semua sujud, nggak harus sujud terakhir. Bolehkah baca doa yang dari Al-Quran? Baik doa tadi atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu di Al-Quran ada. Kalau niatnya baca doa nggak apa-apa. Kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Gimana niatnya baca Quran? Niatnya ingin pahala di setiap huruf. Dia kalau baca doa Rabbana atina fid dunya tidak niat baca Quran, ya udah, nggak apa-apa, dia cuma baca doa. Tapi kalau dia niatkan aku mau baca doa ini, soalnya kan dapat tiap huruf satu kebaikan, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan langsung? Saya Ustaz. Tafadhali. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat minta maaf atas pertanyaan saya ini. Siap. Tidak ada niat untuk menghubungi Ustaz atau apa, tapi minta tolong jadikan masukan. Ustaz ini kan lagi Masya Allah, Ustaz Taufik ini. Sebaiknya kalau ceramah di para suami. Di para suami? Ya. Oke, siap. Saya minta tolong, mereka pun harus bersyukur dan bersabar. Betul, betul. Nah, jangan sahih. Ana setuju banget. Fadhali, dilanjutkan. Belum selesai pertanyaannya, Jamal. Ini Ustaz, para suami ini rata-rata mempunyai istri yang cantik, ya, yang berpendidikan, yang berakhlak. Tunggu, rata-rata. Rata-rata. Bukan semuanya, jangan bilang rata-rata, semuanya. Tapi yang saya lihat di kondisi ini ya. Siap. Ini Ustaz, mereka itu cantik, berakhlak, berpendidikan, bahkan terdiri dari keluarga yang baik-baik. Nah. Tetapi mendapat suami yang selalu berselingkuh, tidak pernah mensyukuri dengan istri yang ada, yang selalu menyiapkan makanan, pakaian, bahkan laki-laki itu keluar dari kamar mandi, pakaian